klien kita itu kita tentukan budget mungkin bersama dengan tim finance gitu kan agar sesuai. Lalu indikator keberhasilannya itu seperti apa yang diinginkan. Kalau misalnya di ATA ini kan kalau saya carikan dia pakai apa ya objektif sama key result gitu seperti itu kan. Jadi dianalisis dulu kebutuhannya seperti apa, lalu setelah selesai apa sih yang perlu kita kirim kepada klien seperti itu. Lalu saya juga membuat timeline eh, dari kasus tadi. Kalau misalnya dilihat itu kita perlu membuat bootcamp seperti itu selama 12 minggu atau 3 bulan. Untuk pertama kita melakukan perencanaan dulu. Perencanaannya seperti tadi kan, kita ada brief, ada kick off meeting sama kliennya kayak gitu kan, asesmen seperti apa, timeline dan lain sebagainya gitu kan, biar sesuai waktunya. Eh, Lalu setelah itu, lalu kita lakukan koordinasi dengan klien dan vendor. Termasuk kan kita mau lokasinya di mana seperti itu kan. Itu hal-hal yang detail gitu kan, yang tidak dicatat tadi, biar lebih detail dan jelas seperti itu. Vendor-vendor kalau misalnya kita menggunakan di venue di suatu tempat di hotel atau di mana itu kan harus jauh-jauh hari juga karena kan banyak kegiatan atau misalnya acara yang dilakukan oleh atau mungkin udah di booking oleh orang lain seperti itu. Lalu jika ini untuk design thinking kita juga setelah koordinasi koordinasi ini selain dengan klien dan vendor juga dengan eh, trainer seperti itu. Menyusun modul dengan apa ya kendala yang dihadapi sama klien tadi itu menyusun modul seperti itu apa yang cocok lalu melakukan persiapan teknis banyak lah seperti undangan dan lain sebagainya lalu melakukan publikasi free event sama pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. Kalau misalnya saya cari tahu misalnya di portofolio kalau misalnya ATA itu menggunakan Quick Metric yang level 1 sampai 4 untuk monitoring dan evaluasinya seperti itu. Yang 1 2 bisa menggunakan Google Form seperti itu kan level 1 sampai 5 bagaimana kepuasan peserta lalu yang ketiga bisa ditanya ke atasannya gitu kan feedbacknya. Lalu yang terakhir itu yang level 4 itu eh, gimana ya setelah program itu berjalan 3 bulan kayak gitu sama seperti itu. Ini saya membuat timelinenya sebenarnya cuma garis besar aja sih gambaran. Kalau misal lebih detail mungkin karena Ata kan apa ya masih berkembang dan itu kan mungkin sistemnya saya tidak tahu apakah ada yang standarisasi atau mungkin di project management itu bisa kalau yang simpel-simpel bisa pakai Trello gitu kan lebih detailnya lebih enak bisa juga kita apa ya mengundang orang kolaborasi gitu ya tidak buat-buat lagi format-format dan lain sebagainya gitu. Kayak di sini kan saya membuat project tracker gitu kan ini untuk membantu apa aja sih yang diperlukan untuk persiapan bootcamp ini gitu. Kenapa saya membuat timeline eh, di sini pelaksanaannya banyak meskipun mungkin workshop utamanya hanya beberapa hari gitu kan. Tapi kan di sini kalau misalnya dari studi kasus itu perlu eh, adanya design thinking gitu kan. Design thinking itu banyak tahapannya gitu kan. Ada mini project, ada pendampingan dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, ini sih kurang lebih seperti ini karena saya tadi apa pada waktunya cuma 10 menit gimana ya gitu. Bingung jadi eh, paling ini yang lebih nggak terlalu detail banget, tapi ini saya buat secara segaris besarnya. Tapi saya biasanya kalau misalnya untuk timeline itu enaknya lebih di Trello atau di Asana. Kalau untuk yang lebih kompleks di Asana. Kalau yang masih eh, kecil-kecil bisa di Trello. Seperti itu. Siap. Ada lagi? Masih ada waktu? Em, untuk koordinasi, oh ya, kalau di setiap pelaksanaan kan pasti ada kendala-kendala ya, seperti risiko mungkin trainernya batal mendadak tidak bisa gitu kan. Yang saya tahu di udah di ATA ini memiliki 150 plus trainer gitu kan. Mungkin bisa banyak cadangan-cadangannya. Jadi kita sudah ada nih database dari trainer ini pasti ada gitu. Tapi tetap kita
pendapat dari manajer atau misalnya dari project leadnya nih siapa ini yang paling cocok untuk menggantikan trainer utama seperti itu. Ada lagi, Mbak Emilia? Kalau sebenarnya bukan bingung apa menyampaikan ya karena saya belum tergambar penuh gitu ya kalau misalnya jadi tim di atas tuh seperti apa gitu realnya gitu seperti itu. Nah menentukan PIC ini juga kalau seperti tadi kan bisa yang Bapak Pak Hanif jelaskan di ATA itu eh, bisa menggunakan apa ya bisa mengambil dari tim lain juga tuh hanya 2 orang tadi kalau tidak salah ya atau siapa yang handle seperti itu. Yang saya tahu Atta kan memang agil jadi apa ya fleksibel gitu kan kerjanya lalu tapi bertahap tapi tetap improve gitu sama eh, pelaksanaannya seperti itu. Sini juga saya sudah detailkan karena membuat timelinenya hanya garis besar. Di sini ada rincian-rinciannya kayak misalnya persiapan awalnya apa aja sih gitu kan, teknisnya, lalu ada free eventnya, ngapain aja buat undangan, apa rundownnya seperti apa pelaksanaan, lalu evaluasi dan reporting laporan akhirnya gitu kan. Di sini udah saya buat juga lagi-lagi mungkin kalau misalnya bisa pakai tools yang Trello atau lain sebagainya itu bisa didetailkan lagi gitu kan. Dokumentasi kegiatan seperti yang dibutuhkan tapi jadi diarsipkan juga itu penting banget selama kegiatan berlangsung gitu jadi biar tidak tertinggal apa aja sih yang perlu kita laporkan kepada klien gitu kita buat tools-toolsnya ini apa kita buat apa list-listnya apa aja sih biar nggak ketinggalan seperti itu dari selama kegiatan berlangsung. Nah ini ada H-7 biasanya ngapain aja harusnya kayak gitu buat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Emilia, untuk paparannya gitu ya. Hmm. Nah, pertama terkait dengan dari segi timeline ya. Tadi dilaksanakan berapa tiga lama? bulan Perkiraan 3 bulan begitu ya. Dari bulan boleh dilihat tadi Oh, timeline benar-benar. yang di atas Iya, 12 betul. minggu berarti ya. Oke. Nah, dalam proses dalam 3 bulan ini, dari kemudian tadi Mbak Emilia sudah menyampaikan dari persiapan sampai kemudian nanti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai juga tadi disampaikan ada kick Patrick juga begitu ya. Nah, kira dari proses ini yang menurut Mbak Emilia ini penting gitu ya, dan cukup vital gitu ya, itu ada di tahapan mana aja ya sebagai seorang project officer. Semuanya penting ya, terutama dalam hal persiapan dan koordinasi selama eh, proyek itu berjalan. Karena project management itu kan memang harus paralel. Kenapa di jadwal juga kan ada yang bersamaan gitu kan? Karena memang di project management itu biar efektif dan kita bisa menyelesaikan project itu sesuai dengan timeline yang sudah kita sepakati gitu bersama dengan klien seperti itu. Karena memang Baik, ya seperti itu. silakan. Ya, semuanya penting, tapi yang terutama adalah biar semakin ke sana semakin jelas dan detail ada terutama di perencanaan, di persiapan sama di koordinasi selama proyek itu berlangsung. Dan di pelaksanaan juga tidak kalah penting, apa sih yang dibutuhkan selama kegiatan workshop utama itu dilaksanakan, itu kebutuhan apa gitu kan. Terus koordinasi dengan fasilitator atau trainer itu apa aja gitu. Ya, penting seperti itu. Dan yang nggak lupa juga memang jadi semuanya ya Pak, semuanya penting dari monitoring dan evaluasi itu feedback apa ya ada peningkatan enggak gitu dari bootcamp yang dilakukan ini gitu. Lalu laporan yang kita berikan ada peningkatan atau tidak seperti itu. Jadi kan harus di persiapannya dimatangkan, lalu di pelaksanaannya juga harus serius biar menghasilkan laporan yang baik sesuai dengan harapan klien sehingga klien bisa repeat untuk selanjutnya kayak gitu karena eh, merasa apa ya
puas gitu ya atas bootcamp yang telah diberikan oleh Atta ini. Baik, Mbak Emilia, terkait tadi ini disampaikan ya dari perencanaan sampai monitoring gitu ya. Kan bisa disampaikan bagaimana kemudian Mbak Emilia sebagai seorang project officer gitu ya, itu Hmm. memastikan agar objektif ini bisa tercapai, bagaimana cara monitoring project ini dari mulai minggu 1 sampai minggu 12. Memonitoring, kalau saya lebih enak setiap hari Pak, misalnya tugas harian ini apa gitu kan, tercapai atau tidak. Saya menggunakan misalnya Trello atau Asana gitu kan, ini eh maaf saya kurang fokus Pak, boleh diulangin nggak? Ya, dalam Hmm. pelaksanaannya kan ini di pekan 1 sampai pekan 12 ini kan cukup panjang. Jadi bagaimana Mbak Emilia melakukan project monitoring agar memastikan project ini bisa selesai dan kemudian mencapai tujuan dari project ini. Oh ya, karena di timeline ini sebenarnya tidak ada kapan start dilaksanakan proyeknya sama end-nya. Jadi saya harus membuat apa deadline-nya Pak. Segitu untuk monitoring. Hari ini untuk misalnya untuk kick off meetingnya tanggal berapa seperti itu deadline-nya. Jadi saya monitoring apakah sudah selesai atau belum. Kalau misalnya di trial kan misalnya ada ya kayak gitu seperti itu. Jadi emang harian harus selalu dicek kapan startnya dan kapan deadline-nya seperti itu. Ada deadline-nya sih untuk memonitoring biar dari minggu 1 sampai 12 minggu ini tercapai seperti itu. Termonitoring dengan baik seperti itu artinya. Misalnya dengan perencanaan gitu kan. Oh, minggu pertama ini belum terjadwal nih. Ya, kita harus terus kita koordinasi dan follow up kepada klien gitu kan untuk melakukan koordinasi gitu biar sesuai timeline kita berjalan. Begitupun dengan trainer gitu kan harus kita tetap follow up gitu kan dilihat lagi timelinenya apakah masih ada waktu, tapi kalau sekiranya sudah habis deadline, kita segera follow up kepada trainernya seperti itu. Begitupun dengan yang lain-lainnya. Jadi kita harus tetap pantau secara berkala dari timeline yang ada seperti itu agar mencapai eh, timeline tetap termonitoring dengan baik dari minggu 1 sampai minggu 12 seperti itu. Baik, Mbak Emilia, kalau dari proses pekan 1 sampai pekan 12 ini, dari dalam project ini, kira-kira siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses project ini ya? Dan Ya, bagaimana kemudian melakukan koordinasi di antara stakeholder tersebut? project officer, lalu trainer, mapping stakeholder dari klien, lalu project lead, manager, seperti itu kurang lebih. Ada lagi ya. Baik. Nah, berkaitan dengan tadi ya, managing stakeholder ya. Kan klien ini memang kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol ya, bagaimana feedbacknya. Katakanlah dalam prosesnya, baik itu di pra-event maupun di main event gitu ya, ini mendapatkan feedback atau komplain dari klien. Kira-kira Mm-mm. Mbak apa yang dilakukan oleh Mbak Emil? Kalau misalnya ada komplain dari klien, sebenarnya kita tetap tenang terutama. Terus lalu kita tanyakan dari sisi mana yang membuat klien itu tidak nyaman, seperti itu. Setelah kita mengetahui misalnya permasalahannya apa gitu yang hingga membuat klien itu komplain, kita cari solusi tapi secara bersama gitu kan. Solusinya seperti apa? Mungkin ada beberapa solusi kita berikan kepada klien itu dan kita menyetujui itu secara bersama-sama gitu. Atau kan misalnya eh, kita yang harus memutuskan secara PO sebagai PO gitu kan. Kita berikan keputusan terbaik dari komplain klien gitu. Atau misalnya kita telat mengirim apa, misalnya telat kirim modul atau misalnya kurang pendampingannya untuk karyawan gitu kan. Berarti kita push lagi dari sisi trainernya gitu kan minta follow up gitu Pak lebih apa misalnya atau enggak dalam sesi workshop utama itu ada komplain dari klien misalnya kurang interaktif gitu kan. Terus terus pesertanya kayak nggak tertarik gitu kan mungkin itu salah satu komplainan dari klien jadi kita bisa juga pertama kali kan memohon maaf kepada kliennya
Lalu kita juga apa ya, membriefing gitu kan kepada trainer untuk lebih interaktif lagi eh, dan lain sebagainya seperti itu. Dilihat dulu sih dari komplainannya dari segi apa. Ya, ya. Terima kasih. Nah, berikutnya terkait dengan tadi ya, masih dengan klien. Kalau memang ternyata dari klien bukan hanya komplain ya, tapi kemudian ada perubahan mendadak. Katakanlah di Hamin 2 gitu ya, ada perubahan dari segi konsep atau mungkin dari segi beberapa hal yang memang diminta oleh klien itu ada perubahan ya dari sepakati di awal begitu ya. Apa yang kemudian Mbak Emilia lakukan sebagai project officer? Sebagai project officer Hamin 2, tentunya kita panik udah pasti kayak gitu kan. Tapi kita harus tetap tenang untuk menghadapi eh, situasi yang terjadi gitu. Lagi-lagi kita harus tanya lagi konsep apa yang diinginkan Hamin 2 gitu kan. Misalnya ada bentrok jadwal gitu kan, apakah masih memungkinkan? Tapi memungkinkan kan kita juga kalau misalnya tempatnya di hotel atau mungkin kalau di kantornya kan mungkin bisa disesuaikan lebih enak ya. Kalau misalnya kita di hotel kan tidak bisa dibatalkan seperti itu. Lalu kalau misalnya dari sisi trainer juga kan bisa jadi kalau misalnya bergeser juga eh, bentrok juga dengan trainernya dan mungkin karena itu tidak jadi masalah yang sangat besar karena Atta memiliki 150 yang certified ya yang sudah tersertifikasi seperti itu. Intinya tetap tenang sih apapun kondisi yang dihadapi gitu kan pasti eh, itu bisa dicari solusinya seperti itu. Tapi tidak terlepas dari koordinasi semua pihak gitu. Terlebih kita mungkin minta pendapat juga gitu dari project leadnya atau dari manajer dan terutama klien kita seperti itu. Tapi keputusan itu yang harus baik kedua belah pihak seperti itu. Tidak ada yang dirugikan seperti itu. Oke, kalau kalau tadi berkenaannya dengan sesuatu yang mungkin akan terjadi gitu ya dari perencanaan-perencanaan ini, kira-kira apa sih resiko dan juga cara memitigasi resiko itu gitu ya menurut Mbak Emilia dalam proyek ini? Kalau misalnya risiko dari peserta gitu ya. Kalau di pelatihan gini ya salah satunya adalah peserta ada yang tidak lengkap, tidak hadir gitu. Bisa saja yang sudah registrasi tapi tidak hadir gitu. Tapi kita bisa terus memfollow apa ya, tapi tetap kita hargai orang yang sudah hadir gitu kan. Mungkin bisa di follow up gitu kenapa tidak hadirnya seperti itu. Lalu risikonya mungkin kalau di tempat ya tadi salah satunya trainernya mendadak misalnya tidak di luar dugaan sakit kan itu tidak intoleran kan. Itu risikonya juga dari satu pelatihan ya salah satu solusinya ya lagi-lagi kita tetap punya back apa ya list nama yang bisa jadi pengganti dari trainer utama seperti itu. Tapi tetap nama-nama itu tetap kita ajukan tadi ke project lead atau manajernya seperti itu. Lalu risiko selanjutnya ya mungkin pada saat kita pelatihan ada mungkin apa ya mic-nya atau misalnya apa kurang kurang bagus atau misal tiba-tiba listriknya mati gitu kan. Jadi kita tetap harus koordinasi sama pihak vendornya juga seperti itu. Oke. Mungkin ini juga berkaitan dengan tadi monitoring dan evaluasi ya. Tadi Mbak Emilia itu hanya beberapa kali menyebutkan terkait dengan cara monitoringnya itu sepanjang sepanjang aktivitas itu ya. Tapi bagaimana proses evaluasian yang tergambar gitu? Evaluasi terutama adalah minta apa ya mungkin kita ada minta feedback dari bikin form mungkin ke peserta seperti itu evaluasinya apa sih yang kurang gitu lalu kan kita ada evaluasi bersama dengan tim internal gitu kan apa yang kurang dan apa yang perlu kita tingkatkan seperti itu. Oke, dari Mas Hanif sudah cukup? Oke, mungkin dari kami sudah cukup Mbak Emilia terkait dengan proses wawancara studi case hari ini ya. Nanti untuk agenda selanjutnya akan ada pengumuman lolos atau tidaknya akan kami umumkan di minggu depan gitu ya. Jadi standby di email saja. Kami
akan infokan melalui email. Dan harapannya nanti kalaupun Mbak Emilia belum cocok di kami, itu kami akan membuka program fasilitator secara part-time gitu ya. Itu bisa bisa dicoba. Siap, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Emilia untuk waktunya. Nanti segera ya kami akan umumkan untuk pengumuman kelolosannya. Jika lolos nanti akan dilanjutkan ke proses wawancara. Siap, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanif dan Kak Sonia atas kesempatannya. Silakan bisa Ya, langsung untuk live ya.